peran sebagai supervisor. Iya. Assalamualaikum Pak Tris. Waalaikumsalam Bu Yeni. Bagaimana Pak Tris? Sudah siap hari ini? Alhamdulillah, insya Allah siap Bu Yeni. Ya. Bagaimana sudah menyiapkan rubrik penilaiannya Pak Tris? Sudah Bu Yeni, saya sudah siapkan rubrik penilaian sesuai dengan alur-alurnya. Terus pertanyaan-pertanyaannya sudah disiapkan? Pertanyaannya sudah, saya mulai dari identifikasi, mulai dari tujuan umum, identifikasi, terus saya sudah mengeluarkan juga rencana aksinya, dan yang terakhir itu tanggung jawabnya sudah saya Oke, siapkan. sudah bagus ya Pak Tris ya? Iya Bu. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Pak ya? Baik Bu, saya akan siap. Ya, silakan Pak Tris. Selamat siang Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu hari ini? Selamat siang Ibu. Ada apa Bu ya? Saya lihat sepertinya Ibu kelihatan agak murung itu, tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, jadi mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak ini. Tidak apa-apa Ibu. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya Pak ya. Apakah Pak Tris itu bisa membantu saya? Insya Allah dengan senang hati Ibu. Ngomong-ngomong, kiranya apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Oh, seperti itu ya Bu ya. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu itu pengawas kita melakukan supervisi di kelas. Jadi waktu supervisi itu saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Bagaimana bisa ya Bu ya? Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya ya Pak ya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana ya Bu ya, kalau boleh saya tahu? Iya, karena pengawas mengkritik Pak tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau dikritik? Kalau boleh tahu tentang apa ya Bu? Beliau itu sepertinya keberatan saya mengajar itu Pak. Tidak memakai teks. Oh, lalu tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut apa? Saya sejujurnya ya Pak malu menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi atau yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau boleh begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar pada waktu itu? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak ya, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa menonton video, Ya, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. lalu mengapa Ibu tidak menggunakan video itu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu berbeda-beda Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Juga ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Ya itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya?
Terus terang ya Pak ya, beberapa hari ini saya itu kurang nyaman. Saya menjadi resah dan kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya membuat pekerjaan yang lain agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya saya resah dan tidak nyaman itu Pak karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada saya, kepada kepala sekolah kita Pak. Jadi saya takut nanti ada masalah di kemudian harinya. Ya. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat ibu merasa tidak nyaman adalah pada saat supervisi itu karena ibu tidak menggunakan buku teks, betul ibu? Sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah, begitu kan? Iya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya untuk masalah ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja Bu. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pastikan beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Dari apa yang sudah saya sampaikan, apa rencana ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal yang akan ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas, ya. Jadi saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks ya, dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks sumber belajar ya Pak ya. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ibu. Syukurlah Pak ya. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Iya, benar. Agar khawatir takutnya salah langkah ya Pak ya. Syukurlah ibu sudah merasa lega. Lalu dari hal yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Jadi untuk hal itu ya Pak, proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian kita akan mengatuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Iya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Jadi itu juga masih dalam pikiran ya Pak ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain yang serumpun dengan mata pelajaran itu. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali ibu. Semoga dapat segera terselesaikan dan ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui oleh rasa yang tidak nyaman. Amin Pak ya, terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega ini Pak. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, sama-sama Bu. Terima kasih Pak, salam sehat dan bahagia Pak. Iya, Ibu, silakan. Sekali. Bagaimana Pak Tri, sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Ya, jadi dari hasil coaching tadi, Pak Tri bisa menarik kesimpulannya? Dari coaching ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa kita ketika diberikan kesimpulan dari pengawas atau kepala sekolah kita harus bisa menerima karena itu ada hal baik yang akan
hasil pengamatan Patrisnya? Alhamdulillah umpan dari yang saya buka antara dan kucing sangat baik. Kita saling memberikan solusi terkait masalah ini. Ya. Terima kasih ya Patris. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.